Dan kita harus sadar bahwasanya di antara perkara yang sangat diinginkan oleh syaitan setelah menjerumuskan orang dalam kesyirikan, kalau syaitan tidak mampu menjerumuskan orang dalam kesyirikan, syaitan ingin mereka bertikai. Yang pertama kali diusahakan oleh syaitan bagaimana orang-orang terjerumus dalam kesyirikan. Kalau mereka tidak mampu dijerumuskan dalam kesyirikan, syaitan meskipun mereka bertauhid, yang penting mereka bertikai. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, maksudnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid. Syaitan putus asa menyuruh mereka syirik susah karena mereka yang bertakwa. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Diadu domba. Kalau sudah diadu domba, kaum muslim menjadi lemah, tidak kuat meskipun bertauhid, tapi kalau bercerai-berai, bertikai, gontok-gontokan, ya, saling menjatuhkan, majelis pengajian yang satu mencela majelis pengajian yang lain, nah ini repot seperti ini. Ini yang dicari oleh syaitan. Bahkan dalam skala besar maupun skala kecil, syaitan ingin suami terpisah dari seorang istrinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma." Kata Rasulullah SAW, iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus anak buahnya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamu fitnah. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Maka iblis anak buahnya datang melapor, "Wahai iblis, saya telah melakukan demikian. Inilah kerusakan yang telah saya lakukan." Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kata iblis, "Kau belum bikin apa-apa." Masih belum. Sampai kemudian tsumma yaji'u ahaduhum, sampai ada satu anak buah iblis datang kemudian berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku terus menggodanya sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Fayulinihi minhu, maka iblis pun mendekatkan dia. Kemudian iblis berkata, "Nikma anta, ente setan yang hebat." Kenapa berhasil menceraikan suami dari istrinya? Jadi setan ingin terjadi perpecahan, bahkan dalam skala keluarga, skala kecil. Bagaimana kalau ribut antara tangga dengan tangga, satu kampung dengan kampung yang lainnya. Ya subhanallah, kita sedih lihat kaum muslimin saling bertikai, saling bermusuhan. Terkadang masalah-masalah konyol, ribut gara-gara masalah bola, ya, ribut. Masalah-masalah sepele, menyedihkan. Oleh karenanya orang-orang yang berusaha mencerai-beraikan persatuan yang sudah ada, ini orang paling buruk. Sudah ada persatuan kasih sayang di antara kaum muslim, kemudian ada yang berusaha memisahkan, mencerai-beraikan, ini orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan di ghairihi, ya, kata Rasulullah SAW dari Asma bintu Yazid al-Ansariyah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala, kata mereka tentu. Siapa Rasulullah orang-orang yang terbaik di antara kami? Qala fa khiyarukum alladziina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Orang-orang yang terbaik di antara kalian, kalau ada yang lihat dia, kalau mereka dilihat, maka yang melihat akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terbaik. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat bola. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat restoran, ingat makanan terus. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat keburukan. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang terbaik. Melihat dia saja bisa buat orang lain ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kezuhudannya, mungkin karena dia sering berzikir kepada Allah, mungkin karena dia sering baca Al-Qur'an. Ada orang-orang seperti itu, Masya Allah. Kalau kita lihat mereka, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ingat akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang kalau orang lihat kita ingat dunia. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai.
Saya kalau lihat kamu tuh saya pasti ingat, oh itu bahaya gitu. Jangan. Kita ingin kalau orang lihat kita, dia ingat akhirat. Agar kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Qalu bala, kata mereka, tentu wahai Rasulullah. Siapa orang-orang yang paling buruk tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Fasirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah." Orang-orang terburuk di antara kalian adalah orang-orang yang merusak di antara orang-orang yang saling mengasihi. Teman dua dekat, masuk orang ketiga ribut. Suami istri saling mencintai, masuk orang bergaul mengganggu suaminya, akhirnya ribut. Ya. Suami istri saling mencintai, datang seorang wanita ngobrol dengan istrinya, akhirnya istrinya jadi ribut sama suaminya. Contoh sederhana, suami istri saling mencintai, hidup dalam kondisi saling cinta kasih dengan penuh kesederhanaan. Datang temannya perempuan yang lain, cerita sama istrinya, oh suami saya itu saya dibelikan ini, dibelikan anu, dibelikan ini. Akhirnya perempuan tadi, suami saya nggak pernah belikan. Mulailah dia pulang, dia tuntut suaminya, kamu kok nggak pernah belikan saya apa-apa? Itu si fulana suaminya beliin ini, merusak namanya. Akhirnya terjadi pertikaian antara istri dengan suaminya. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab terpisahnya di antara dua sahabat dekat. Jangan sampai kita merupakan sebab terjadinya pertikaian antara suami dan istri gara-gara kita. Kita pengaruhi suaminya, akhirnya suaminya jengkel sama istrinya. Datang contohnya, kita ketemu sama teman kita. Teman kita ini bahagia dengan istrinya, dengan tingkatan pergaulan yang di antara mereka sepakati. Yang penting mereka tentram, menjalani kehidupan baik dengan penuh kekurangan yang ada di antara keduanya. Tahu-tahu kita datang kepada dia, cerita, waduh istri saya hebat luar biasa. Saya baru bangun tidur langsung sudah disiapkan makanan, kemudian saya dipijit sebelum bangun tidur. Kalau saya mau pergi kantor, saya dicium tangannya. Dia pakaikan kaos kaki buat saya. Waduh. Kita yang dengar, waduh, istri saya kok nggak begitu ya? Sampai dia potongkan kuku saya, dia sikatkan gigi saya. Istri saya kok nggak begitu ya? Padahal kita tadinya tentram hidup dengan suasana seperti itu. Tapi gara-gara ada perusak ini, cerita macam-macam ini, akhirnya dia merusak secara tidak sengaja. Akhirnya kita pulang, kita tuntut. Aduh, kamu kok gak seperti istrinya si fulan, begini. Sudah, kita rusak. Ini perusak ini di antara hubungan suami istri. Hati-hati. Kata Nabi SAW, "Fasirarukum," orang yang terburuk di antara kalian, "al-mufsiduna bainal ahibbah," orang-orang yang merusak di antara orang yang saling mencintai. "Al-masya'una bin namimah," yang jalan ke sana sini dalam rangka mengadu domba. Al-baguna, al-bura'a, al-anata, orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Ini di antara orang-orang yang sangat buruk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia merusak persahabatan, saling mencintai di antara saudara. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ya berusaha untuk menjauhkan diri dari segala sebab-sebab pertikaian, dari segala sebab-sebab perpecahan. Dan jangan sampai dia terjerumus dalam pertikaian di antara kaum muslimin, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan temannya, ya. Antara satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lainnya, antara satu dai dengan dai yang lainnya. Jangan. Islam ingin kita bersatu padu. Kalau dia punya kesalahan, kita bisa nasihati. Nasihatnya tidak perlu dengan mencaci maki. Bagaimana nasihat bisa sampai kalau disertai dengan cacian dan makian? Sampaikan dengan cara yang baik. Saudara kita punya salah, kita datangi dia. Jangan kita umbar di hadapan umum. Datangi dia, telepon dia. Karena kita ingin persatuan. Setan ingin buat kita tercerai-berai. Setan ingin kita bertikai dalam segala skala. Skala keluarga, skala jamaah masjid, skala kampung, skala negara, kita ingin dibuat bertikai di antara kaum muslimin.